Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sustinanda Giatri dengan NPM 186910271. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 melalui model role playing di SDN 170 Pekanbaru. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini tepat pada waktunya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji 1, terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji 2, dan terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi pada 8 Maret 2021 di SDN 170 Pekanbaru, pembelajaran IPS masih bersifat teacher-centered. Guru domain dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan metode ceramah. Guru menggunakan metode ceramah untuk mengajarkan target materi pelajaran yang harus disampaikan, sehingga kedudukan siswa hanya sebagai penerima pembelajaran. Guru tidak menggunakan media sehingga menyampaikan materi menjadi abstrak. Guru kurang memahami karakteristik siswa sehingga penggunaan model pembelajaran sangatlah minim. Karakteristik siswa kelas 5 yang masih senang bermain tidak dimanfaatkan guru untuk memilih model pembelajaran yang tepat. Pembelajaran yang monoton membuat siswa bosan dan tidak berminat pada pembelajaran IPS. Hal ini ditunjukkan yang cenderung pasif, diam, mendengarkan penjelasan guru dan mencatatnya. Dalam belajar mengajar, siswa kurang terlibat. Hal ini ditunjukkan sedikitnya siswa yang mengajukan pertanyaan sehingga suasana kelas tenang dan tegang. Sikap siswa dalam pembelajaran yang pasif dan diam menandakan siswa tidak menerima atau tidak menyukai pembelajaran IPS. Sikap siswa yang tidak menerima pembelajaran membuat siswa merasa sulit memahami pembelajaran IPS. Selain itu, kurangnya penggunaan media pembelajaran dan siswa yang pasif berdampak pada hasil belajar yang rendah pula. B. Rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 170 Pekanbaru? C. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPS dengan menggunakan model pembelajaran role playing pada siswa kelas 5 SDN 170 Pekanbaru. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat secara teoritis. Dapat menjadi referensi bagi pendidik untuk menggunakan metode-metode yang bervariatif dalam pembelajaran IPS. 2. Manfaat secara praktis. A. Bagi guru. 1. Menjadi referensi variasi mengajar dengan memperhatikan materi yang cocok. 2. Memperbaiki dan meningkatkan profesionalisme guru khususnya dalam pembelajaran IPS. B. Siswa. 1. Membantu siswa mengkonkretkan materi yang dipelajari. 2. Membantu siswa mempermudah memahami materi IPS. 3. Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS. C. Kepala sekolah. 1. Memberi masukan dan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS dengan metode role playing pada proses kegiatan belajar mengajar. E. Definisi operasional. 1. Hasil belajar IPS adalah perubahan kemampuan kognitif dan perubahan sikap siswa dalam pembelajaran IPS. 2. Model pembelajaran role playing adalah model pembelajaran memainkan peran dengan langkah-langkah A. Pemanasan, pengantar, serta pembahasan cerita dari guru. B. Memilih siswa yang akan berperan. C. Menyiapkan penonton yang akan mengobservasi. D. Mengatur panggung. E. Permainan. F. Diskusi dan evaluasi. G. Permainan berikutnya. H. Diskusi lebih lanjut. Dan I. Generalisasi. Bab 2. Kajian teori. A. Tinjauan pustaka. 1. Tinjauan hasil belajar. A. Pengertian belajar. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. B. Prinsip-prinsip belajar. Perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung, balikan dan penguatan, dan perbedaan individu. C. Hasil belajar. Nana Sujana mengungkapkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal, faktor dalam diri siswa, faktor eksternal, faktor dari luar siswa, dan faktor pendekatan belajar, approach to learning. 2. Tinjauan tentang pembelajaran IPS di SD. A. Pengertian pembelajaran IPS di SD. Menurut Pakih Samlawih dan Bunyamin Maftuh, IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, dan sebagainya, yang disusun melalui pendekatan pendidikan dan psikologis serta kelayakan dan kebermaknaan bagi siswa dan kehidupannya. B. Tujuan pembelajaran IPS di SD. Tujuan IPS di SD yaitu membekali siswa pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan siswa agar dapat menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang baik, dan siswa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Ruang lingkup IPS. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Manusia, tempat dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. D. Hasil belajar IPS. Nana Sujana mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 3. Model role-playing. Role-playing adalah berakting sesuai dengan peran yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk tujuan-tujuan tertentu seperti menghidupkan kembali suasana historis. Role-playing dapat digunakan guru agar siswa memperoleh penghayatan nilai-nilai dan perasaan. 4. Penerapan model role-playing dalam pembelajaran IPS. Dalam penelitian ini, langkah-langkah model role-playing dipisah dalam 2 pertemuan. Langkah pada pertemuan 1 yaitu pemanasan, memilih siswa yang berperan, menyiapkan penonton. Langkah pada pertemuan 2 yaitu pemain, diskusi, dan evaluasi. Permainan berikutnya diskusi lebih lanjut dan generalisasi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan latihan siswa sehingga siswa mempunyai waktu yang lebih untuk menghafal teks drama. B. Penelitian yang relevan. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang relevan yang pernah dilakukan oleh Hikmah Yuni Astuti 2018 dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Metode Bermain Peran Role-Playing. Pada mata pelajaran IPS kelas 5 SDN 3 Tempuran Lampung Tengah tahun ajaran 2016-2017. C. Kerangka teoritis, yaitu hasil belajar IPS siswa rendah, kemudian implementasi tindakan, proses pembelajaran menggunakan model role-playing, kemudian konsep IPS menjadi konkret sehingga mudah memahami pembelajaran, dan hasil belajar IPS meningkat. D. Hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis tindakan yaitu penerapan model role-playing dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 170 Pekanbaru. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Metode penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi, yaitu bahwa orang yang akan melakukan tindakan juga harus terlibat dalam penelitian dari awal. B. Tempat dan waktu penelitian.
1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN 170 Pekanbaru yang beralamat di Jalan Tengku Bay, Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau, pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021. SDN 170 Pekanbaru ini dekat dengan kecamatan sehingga akses transportasi dan pelayanan umum tidak menjadi kendala. 2. Waktu penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SDN 170 Pekanbaru pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal mata pelajaran IPS. C. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah semua siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 170 Pekanbaru, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru dengan jumlah siswa 8 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Pertimbangan peneliti mengambil subjek tersebut yaitu kelas 5 memiliki permasalahan hasil belajar IPS rendah. Objek penelitian ini adalah hasil belajar. D. Desain penelitian. 1. Tahap perencanaan. A. Menyusun perangkat pembelajaran seperti RPP, LKS, soal, dan model role-playing. B. Menyusun instrumen penelitian, yaitu lembar observasi. 2. Tahap tindakan. Membuka pelajaran dengan melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran. B. Menyampaikan cerita pengantar drama yang akan dimainkan. C. Memilih siswa yang akan berperan dan menyiapkan penonton. Penonton bertugas mengamati teman yang berperan dan menuliskan hasil pengamatannya dalam lembar observasi yang diberikan oleh guru. D. Menyiapkan panggung. E. Membimbing siswa dalam bermain peran. F. Membimbing siswa dalam diskusi dan evaluasi. G. Membimbing siswa dalam bermain peran. H. Membimbing siswa dalam megeneralisasikan cerita yang dimainkan. I. Memberikan soal evaluasi pada akhir siklus. J. Menutup pembelajaran dengan memberikan pesan moral dan memotivasi kepada. 3. Observasi. Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti selama proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan lembar observasi. 4. Refleksi. Pada tahap refleksi, peneliti mengingat, mencermati, mengumpulkan, dan menganalisis kembali pelaksanaan tindakan. E. Teknik dan instrumen pengumpulan data. 1. Teknik pengumpulan data. A. Observasi. Zainal Arifin mengemukakan observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional, menggunakan berbagai fenomena baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. B. Tes. Menurut Nana Sujana, tes digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar siswa. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seorang terhadap stimulus atau pertanyaan. 2. Instrumen pengumpulan data. A. Lembar observasi atau lembar pengamatan. 1. Lembar observasi aktivitas guru. Lembar observasi atau lembar pengamatan aktivitas guru digunakan untuk mengumpulkan data dan mencatat segala aktivitas guru selama proses pembelajaran IPS menggunakan model role-playing berlangsung. 2. Lembar observasi siswa. Lembar observasi atau lembar pengamatan siswa digunakan untuk mengumpulkan data dan mencatat sikap siswa selama pembelajaran IPS dan keterampilan siswa dalam memerankan tokoh dengan menggunakan model role-playing. B. Soal tes. Soal tes diberikan setiap akhir siklus bertujuan untuk mengetahui hasil belajar IPS siswa setelah mengikuti pembelajaran IPS dengan menggunakan model. F. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yang diperoleh, yaitu data hasil observasi dan data hasil tes.
1. Analisis data observasi. Data hasil observasi yang diperoleh dihitung untuk mengetahui sejauh mana sikap siswa dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran menggunakan model role-playing, serta untuk mengetahui peningkatan aktivitas guru menggunakan model role-playing. 2. Analisis data hasil tes. Data hasil tes siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara mencari nilai rata tes setiap akhir siklus. Nilai yang diperoleh siswa dari hasil tes evaluasi kemudian dicari rata dan dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 170 Pekanbaru setelah menggunakan model pembelajaran role. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.